Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Di dalam tradisi leluhur kita, mbah-mbah kita, dan para kiai sepuh dahulu, di saat dia memberikan ijazah ilmu kepada murid-muridnya, biasanya tidak boleh dicatat dan harus bisa dihafalkan seketika itu juga, meskipun amalannya itu begitu panjang. Hal itu terjadi karena salah satunya adalah agar ilmu yang diturunkan itu yang bernilai adiluhum, yang bernilai tinggi, yang bernilai sangat luar biasa mahal dan langka, itu tetap terjaga dan tidak sembarangan dapat ditemukan maupun diajarkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya dan diamalkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas, menjaga sanad, dan menjaga agar setiap ilmu yang diberikan itu langsung terserap ke dalam hati murid-muridnya dan rasanya langsung sambung kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan teknik-teknik meditasi yang ada di dalam Nusantara ini. Banyak teknik meditasi yang adiluhung, yang apabila seseorang itu mengamalkannya, dia mampu membongkar rahasia-rahasia ilahiyah, hasanah-hasanah ilahiyah yang ada di dalam hatinya. Begitu juga dia mampu mengaktifkan potensi-potensi ilahi, potensi-potensi Rasul dan Nabi, serta potensi-potensi hal-hal yang bersifat positif yang ada di dalam dirinya, sehingga energinya mampu dipergunakan untuk kehidupan dirinya dan kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Salah satu teknik meditasi yang mungkin belum pernah kita dengar, belum pernah kita eksplor, meditasi yang sangat sederhana, tetapi meditasi ini mampu mengobati segala penyakit yang bersifat medis atau fisik, juga mampu mengobati segala penyakit yang bersifat psikis kejiwaan, juga mampu mengobati segala penyakit yang non medis, semisal guna-guna, black magic, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama di dalam meditasi ini, dia mampu membuka mata rantai agar ketersambungan jiwa kita, batin kita, rohani kita, khususnya kepada leluhur kita dan pada umumnya kepada guru-guru kita, sehingga di dalam meditasi itu hasilnya adalah untuk membawa, untuk menyempurnakan proses rohani leluhur kita. Barangkali di dalam proses kehidupannya leluhur kita belum sempurna perjalanan rohaninya, sehingga di dalam meditasi itu kita masuk dengan cahaya, dengan sir yang kita peroleh di dalam meditasi tersebut, di dalam penggalian kita ke dalam diri kita sendiri, kita meraih, kita menghampiri leluhur kita, orang-orang tua kita, untuk menuju ke dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, arwah sukma jiwa beliau yang mungkin masih terkurung di dalam
jiwanya, terkurung di dalam sukmanya, terkurung di dalam keakuan ego dan nafsunya, maka dia akan lepas dengan adanya cahaya sir yang kita temukan di dalam penyelaman di dalam diri kita sendiri. Selain itu, akan membuka segala rezeki yang selama ini mungkin terhambat karena diri kita kurang sedekah, mungkin diri kita mengambil hak-hak orang lain, atau mungkin leluhur kita telah memberikan atau mengambil sesuatu yang bukan hak beliau, sehingga energinya itu sangat mengganggu di dalam perjalanan dan proses kita di dalam kita mendapatkan rezeki, mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan kemudahan, dan mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Di dalam video kemarin saya sudah jelaskan tentang makna rahasia daripada tangan. Jari kita, telapak tangan kita, di situ ada rahasia tentang dulur papat limo pancer, tentang rahasia simbol Allah, dan tentang rahasia simbol Muhammad, juga simbol Asmaul Husna yang ada di dalam tangan kita, telapak tangan kita. Leluhur kita itu sangat luar biasa di dalam menata adab, di dalam menempatkan sopan santun, di dalam menaruh tata krama di dalam kehidupannya. Suatu contoh, di dalam kita menghunus keris atau mengambil keris dari warangkanya, itu ada tata krama yang luar biasa yang diajarkan oleh leluhur kita. Menghunus keris itu tidak boleh begini, tetapi harus begini. Terus ditarik. Ini tidak boleh setengah-setengah, harus sampai tuntas. Terus diperhatikan. Jadi menghunus keris ini tidak boleh separuh begini, harus sampai tuntas. Maksudnya apa? Bahwa segala urusan yang kita hadapi, segala kehidupan yang harus kita jalani, begitu juga di dalam setiap perjalanan rohani kita, harus sampai benar-benar terlepas, harus sampai benar-benar sempurna, harus keluar daripada cangkang tubuh kita, sehingga ruh kita itu tidak terikat oleh jiwa, tidak terikat oleh nafsu, tidak terikat oleh keakuan diri kita. Jadi di dalam keris ini begitu banyak filosofi kehidupan yang mengantarkan seseorang kepada pemahaman tentang Tuhannya, pemahaman tentang dirinya. Nah, begitu juga di dalam meditasi yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dengan begini, kemarin sudah saya bahas, kalau kita mendiamkan ego kita, pikiran kita, nafsu kita, harus kita temukan antara telapak tangan yang kanan dan telapak tangan yang kiri, agar ego kita diam, keakuan kita diam, terus nafsu kita diam, pikiran kita juga tidak liar, apalagi angan-angan kita. Begitu mudah kita akan mengendalikan angan-angan, begitu mudah kita akan membawa diri kita ke dalam ketenangan, sehingga di dalam ketenangan, di dalam hening itu akan mengantarkan menuju suwung. Di dalam suwung itulah nanti kita akan menemukan hasanah ilahiyah yang tersimpan di dalam diri kita. Bisa jadi di saat kita sedang sakit,
kita akan menemukan obat di dalamnya. Bisa jadi di saat kita sedang mengalami suatu masalah, kita akan menemukan jalan keluar di dalamnya. Bisa jadi usaha kita bangkrut, kita akan menemukan siapa-siapa yang bisa menolong kita, memberi bantuan kepada usaha kita agar kehidupan kita, usaha kita akan terbangun lagi. Jadi sebaik-baik obat, sebaik-baik jalan keluar, sebaik-baik hal yang bisa mengangkat derajat kita menuju sesuatu yang lebih baik, keluar dari keadaan yang bangkrut, keluar dari keadaan yang rugi adalah keheningan atau ketenangan. Dan ketenangan itu akan mudah kita dapatkan apabila kita sudah bisa mengendalikan 4 unsur atau dulur papat kakang kawah adi ari-ari yang ada di dalam diri kita. Dengan begini, maka kita akan mudah mengendalikan, menenangkan pikiran, nafsu, ego, angan-angan yang liar, yang kesemuanya itu membawa ketakutan, membawa rasa cemas, membawa rasa was-was, sehingga tidak menenangkan hati kita, tidak menenangkan kehidupan kita. Nah, dengan begini, maka Allah bertemu dengan kekasihnya. Allah yang di luar ini, simbol yang di luar, kekasihnya yang di dalam dipertemukan. Maka ketenangan, simbol daripada Allah bertemu dengan kekasihnya, hawanya akan meliputi diri kita. Simbol di sini adalah bukan Allah yang di luar diri kita, bukan Muhammad yang di luar diri kita, tetapi sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, af'al Allah, dan zat Allah yang ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan Nur Muhammad yang ada di dalam diri kita, yang di dalamnya mengandung, yang di dalamnya menjelma menjadi sifat-sifat Rasul yang ada di dalam diri kita, bertemu dengan simbol-simbol Allah dan bertemu dengan simbol-simbol Muhammad. Pertemuan simbol Allah dan simbol Muhammad bukan sesuatu yang di luar diri kita, tetapi simbol Allah yang dikaruniakan Allah di dalam kehidupan kita dan simbol Muhammad yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apabila dua kekasih ini sudah bertemu, plek, maka hawa ketenangan yang ditimbulkan mampu menenangkan pikiran kita, hati kita, dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketenangan ini mampu kita dapatkan apabila simbol Allah yang ada di dalam diri kita dan simbol Muhammad yang ada di dalam diri kita ini bertemu. Nah, dua kekasih yang bertemu, maka hawa kesenangannya, hawa kerinduannya, hawa kebahagiaannya, hawa ketentramannya, karena sudah bertemu dua kekasih, maka hawa itu akan menenteramkan kehidupan kita. Hawa itu akan melepaskan segala penyakit yang ada di dalam diri kita dan mendatangkan jalan keluar bagi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah pertemuan dua kekasih yang sudah bertemu. Hawanya tenang, hawanya nyaman. Pikir dan renungkan serta meditasikan bagaimana rasanya kita atau saudaraku semua itu bertemu dengan kekasihnya. Nah, apabila kekasih itu sudah bertemu dan hawanya itu tenang dan ditempelkan di dalam unsur api, maka mampu mendinginkan api. Apabila ditempelkan di dalam unsur angin, maka akan menetralkan unsur angin. Dan apabila ditempelkan di dalam unsur air, maka dia akan menenangkan, mendamaikan air. Dan apabila dia ditempelkan di dalam unsur tanah,
maka akan menyuburkan tanah itu menjadi benih-benih kebaikan tumbuh di mana-mana di dalam kehidupannya. Maka di dalam tradisi Jawa, di dalam tradisi leluhur kita itu ya, sering kita lihat begini, begini, begini. Ini bukan menyembahnya orang Hindu. Apa ini menyembahnya orang Buddha? Bukan. Ini adalah sebuah ilmu meditasi yang bersifat universal, yang tidak bisa diklaim oleh suatu agama, karena ini bersifat universal. Setiap manusia ada simbol, setiap manusia ada tanda daripada Allah dan daripada Muhammad. Dan barang siapa yang mengetahui dan mengaktifkannya, maka jiwanya, hatinya, rasanya akan terbuka rahasia-rahasia Tuhan itu, akan terbuka rahasia nabi-nabi di dalam dirinya, dan dia akan mengenal hakikat jati diri daripada dirinya. Jadi ini leluhur kita sudah mengenal ini, sehingga di dalam ranah Nusantara ini, termasuk di tradisi Jawa, tradisi Sumatera, ya, tradisi Kalimantan, bahkan tradisi di Malaysia sendiri itu masih ada begini. Jadi kalau ketemu dengan orang yang kita hormati, atau seorang raja atau seorang pemimpin, begini ya, kadang begini, kadang begini. Maksudnya begini adalah menyerahkan, ya, menyerahkan, merendahkan diri, merendahkan hati dengan menaruh ego, ya, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini simbol untuk menghargai seseorang, untuk menghargai seseorang yang lebih tinggi daripada diri kita, seorang raja atau seorang pimpinan negara dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya bukan itu. Pada hakikatnya kita bisa melakukan hal itu di dalam kesendirian kita, di saat kita tidak bertemu dengan siapapun, tetapi kita bertemu di dalam keadaan yang sepi, di dalam ruang yang sepi, yang ada hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begini, maka kita sedang merendahkan hati kita, merendahkan keadaan diri kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini itu adalah menundukkan ego, keakuan, lalu berserah diri kepada Allah. Begini adalah menyambungkan batin kita, napas kita, rasa kita, kehidupan kita, keberadaan kita, segala urusan kita sambungkan kepada Allah wajibal wujud. Ya, sambungkan dengan napas, karena napas ini akan membimbing diri seseorang kepada ruhnya, kepada zat yang maha hidup di dalam dirinya. Nah, setelah begitu, setelah merendahkan diri kepada Allah, atau ibaratnya sujud kepada Allah, lalu menyambungkan rasa kita kepada Allah, pikiran kita kepada Allah, hati kita kepada Allah dengan begini, maka ini adalah kita sedang berdiam diri, berserah, mendengarkan apa yang difirmankan, apa yang diilhamkan oleh Allah itu di dalam kehidupan kita. Ya, titik api, titik angin, titik air. Ini adalah berserah diri, ini adalah menyambungkan segala kehidupan dan masalah di dalam kehidupan kita, dan ini kita sedang mendengarkan kata hati kita yang di dalamnya tidak lain dan tidak bukan, yang berkata di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam meraih ilham, di dalam meraih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, para leluhur kita itu luar biasa.
adabnya yang utama adalah merendahkan diri, kedua adalah menyambungkan, baru dia diam, mendengarkan. Apabila kita belum merendahkan diri, tahu-tahu minta ilhamnya tidak bisa. Kita belum menyambungkan rasa kita, hati kita di dalam zat yang maha hidup, kita memohon agar Allah berbicara di dalam hati kita, ya tidak bisa. Syarat utama adalah merendahkan diri ke hadapan Allah, sujud kepada Allah, merasa hina, merasa tidak ada, baru kita menyambungkan hati perasaan kita di dalam napas kita dengan begini, lalu kita mendengarkan firman Allah, ilham Allah yang ada di dalam batin kita. Bisa jadi ilham itu berbentuk kerentek atau kata hati yang mengatakan tentang obat, yang mengatakan tentang jalan keluar. Maka ini dulur papat ketemu pancernya, ya, Allah ketemu Muhammad kekasihnya. Hawa ketenangan itu, hawa ketenangan di antara dua kekasih yang bertemu mampu menenangkan kehidupan kita dan bisa dijadikan wasilah untuk kita sujud kepada Allah, untuk kita nyambung kepada Allah, dan untuk kita berbicara, bertanya kepada Allah tentang kehidupan kita, tentang penyakit kita, tentang penyakit orang-orang di sekitar kita, tentang kebangkrutan kita, tentang kerugian dan kebangkrutan orang-orang di luar diri kita. Kecerdasan dengan cara meditasi ini luar biasa. Kita mampu mengakses kecerdasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecerdasan ilahiyah, atau disebut dengan intuisi. Saya kira cukup sekian. Dan masalah simbol serta keajaiban telapak tangan kita di dalam meditasi, untuk mengenal Allah, untuk membongkar hasanah ilahiyah, dan untuk mengenal jati diri kita, hakikat diri kita, akan terus berlanjut sampai saudaraku semua mampu menemukan hasanah ilahiyah yang ada di dalam hati masing-masing. Cukup sekian, semoga manfaat dan nantikan seri berikutnya. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.